Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih yang masih subscribe, yang tetap nonton, like dan komen. Terima kasih. Gua mau bilang, badminton it's coming home. Badminton it's coming home. Ya Allah, seneng banget gua ya. Kita sebelumnya ucapin selamat buat Kak Gracia dan Kak Apriani yang telah mengharumkan nama Indonesia menjadi lebih harum dan wangi di kancah internasional. Kita tahu, jadi kita sebelum bahas bola, kita bahas badminton dulu. Gua belum bisa move on. Siapa selain gue yang di sini ketika bendera Indonesia diangkat ke tiang terus nangis? Anjir. Kapan gue terakhir ngeliat kayak Indonesia nangis gini? Kapan ya? Mungkin dulu di zaman almarhum Markis Kido, di zaman Bang Taufik Hidayat. Ya, gue nangis, gila gue haru. Siapa yang nangis haru, atau lu peluk-pelukan sama keluarga lu peluk-pelukan sama bapak atau ibu lu atau adek lu cubit-cubit adek lu gemes Indonesia menang. Ya ampun, pokoknya terima kasih, karena menurut gue atlet Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, yang berjuang untuk Indonesia adalah pahlawan zaman sekarang, pahlawan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih dedikasinya udah mengabdi pada negara. Terima kasih. Ya, Indonesia memang terkenal dengan tradisi badminton yang sangat luar biasa. Badminton Indonesia ini sangat diperhitungkan ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Walaupun ya kemari-kemari agak, dulu kita kayaknya kalah cuma lawan Cina, lawan Cina lah, sering kita duet-duet head to head yang mepet-mepet gitu. Sekarang kemarin-kemarin udah mulai kayak kalah sama selain dari Cina kayak gitu. Berarti kan lagi dinamis nih. Tapi sekarang kita kembali meraih emas, kembali ditakuti berkat Kak Gracia dan Kak Apriani. Terima kasih. Dan seluruh atlet-atlet Indonesia yang sudah berjuang di Olimpiade, terima kasih. Menurut gua, lu gak kalah, lu adalah pemenang. Lu udah bisa sampai Olimpiade, lu menang. Gokil, terima kasih. Badminton it's coming home. Aduh, ya. Gila, nangis gue. Kapan terakhir gue nangis ya? Selain pas Safi pindah kali gue nangis ya. Safi pindah, dia nge-speech buat fans-fans. Wah, yuk. Sekarang kita ngebahas Barcelona yang tampil apik ketika pramusim. Mudah-mudahan tren tampil bagus ini nggak cuma di pramusim ya. Karena menurut gue pramusim itu penting. Untuk apa? Untuk menjajal pemain baru, untuk ngotak-ngatik strategi, untuk merancang dan meracik pemain-pemain muda. Di sini saatnya untuk meracik pemain muda, bukan ketika nanti pas udah main. Pas udah main ya udah, kalau lu ketika Barcelona misalkan main baru mulai ngeracik pemain, itu kita kalah start istilahnya di sini. Makanya kayak tim-tim gede lainnya tuh banyak juga yang ikut kayak pramusim, gunanya untuk ya siapa tahu ada pemain B yang bisa diangkat ke atas, siapa tahu pemain yang mau dibuang ternyata oke, dikasih kesempatan lagi, siapa tahu pemain baru yang didatengin apakah dia flop atau malah bagus, ketahuannya di situ. Ya sedikit kemungkinan kayak misalkan negara yang nggak ada kualifikasi, itu dia pasti ngakalinnya biar tahu perkembangan permainannya dengan friendly match biasa. Makanya menurut gua uji coba pertandingan sangat penting. Nah, di sini gue ngelihat kalau lu nonton ini good game-nya tuh kayaknya menurut gue ya udah pasti di babak pertama Gavi sama Demir ya. Depay kita main oke. Depay ini sebenarnya gue masih bingung, dia masih sebenarnya bisa lari atau enggak sih. Kadang dia adu sprint menang tapi cepet capek gitu. Mas gue sangat sayang kalau Depay berada jauh dari gawang musuh. Mendingan Depay yang deket-deket aja, karena dia gerak-gerik daya tipunya cukup oke. Finishing, shootingnya juga kencang banget nih orang. Tendangannya gue nggak ragu dah, tendangan dia kencang banget. Beberapa kali dia shoot ya, selain yang gol. Dan Depay ya kenceng lah, bertenaga. Lu bisa bedain orang yang tendangannya ngablang, istilah Tarkam, sama tendangan yang bertenaga. Nah, ini Stuttgart ya. Kita lawan Stuttgart kan bukan tim yang sembarangan di Jerman. Gue ngelihat, gue nggak tahu kenapa gue pede sama Demir ya. Gue pede sama Demir. Bahkan media-media di Spanyol
Iya, info tentang Barca pun kayak Koeman pun salut sama Demir. Maksudnya ini pemain yang langka. Gue ngeliat dribble kaki kiri yang sangat lengket yang dimiliki oleh Demir, dan apa ya, kemampuan mengeksplornya itu bagus banget. Demir dari kanan nyisir ke tengah ya, tinggal di apa ya kekurangan Demir ya. Postur oke, dia nggak terlalu tinggi. Tapi dia punya passing ajaib yang dipunyain pemain-pemain Barca yang dulunya hebat-hebat. Dia punya passing chip ball. Dia punya passing istilahnya apa ya? Jadi passingnya ini tuh ke belakang gitu. Ke belakang musuh, tapi dia ngelihat pemain lari. Lu punya istilahnya dah kayak gitu. Demir punya itu. Demir punya dribble bagus. Demir punya apa ya? Visi misi mainnya kelihatan gitu kan. Tapi tetap gue anti Ricky Puig. Walaupun dia golin, tapi ya udah, itu bola 99% gol gitu. Lu akan kelihatan goblok kalau itu nggak gol. Tapi menurut gue gol itu ya biasa-biasa aja yang umpan dari Griezmann. Nah, Gavi nih gue nge-tweet tiba-tiba bareng sama Coach Justin. Gue bilang Gavi ini pemain muda tapi udah kelihatan visi misinya. Lu kalau ngikutin Twitter gue pasti tahu tuh. Terus di bawahnya Coach Justin juga nge-tweet yang sama. Ya, apresiasi terhadap Gavi, pemain yang baru 17 tahun ya. Yang gue rasa Gavi ini, kenapa gue bilang Gavi pemain pinter, dia tahu apa kekurangan Barca sebelumnya. Kekurangan Barca sebelumnya adalah nggak ada breaker, nggak ada tukang intercept ya. Maka gelandang Barcelona terlihat keren ketika megang bola doang. Ketika musuh megang bola, ketika duel head to head, one to one, rata-rata kalah tuh belakangan pemain Barcelona. Tapi Gavi kayak oke, yang nggak dipunyain Barcelona yang sebelum gua adalah intercept, breaker, dan permainan ngototnya. Gua akan tunjukin itu. Nah, disinilah makanya gue pede kenapa Gavi selain bisa passing, lirikan matanya tajam, visi misinya ya luar biasa. Dia berani fight, dia berani tarung. Nah, kita lihat nanti gimana misalkan pertimbangan di tengah, apa Pedri, De Jong, atau De Jong ditarik ke belakang, atau Busquets tetap main, kita serahkan semua nanti sama Koeman. Dan di back ini punya lumayan banyak ya. Di back ada Des main di kiri di awal, cuma kadang aneh-aneh. Nah, saran gue buat Des, dia nggak mungkin denger sih, tapi gue pengen aja Des tuh kalau postur yang semungil itu, tarung duel kalah, megang bola nggak terlalu kuat, mending nge-gym. Ya minimal lu kayak ya nggak bisa dipungkirin, lu kayak Roberto Carlos, lu kayak Dani Rose pun mau nge-gym tanggung, nggak terlalu dedek badannya. Mending kalau buat pemain-pemain yang tubuhnya nggak terlalu tinggi, diisi badannya biar dedek, biar adu body menang, biar intercept kuat, biar naik turun stamina nggak cepet capek. Des kalau main di kiri masih bingung mainnya, karena di belakang kayaknya udah banyak banget. Ada Mingueza, Bled kalau dia jadi naik, ada Des, Emerson, Jordi Alba. Ini dia punya 5 wing kiri, dia punya 5 back wing yang harus ada rotasinya harus diperhitungkan lagi siapa yang harus diturunin. Untuk di tengah, nah Clement Lenglet kemarin cedera. Clement Lenglet, gue bingung nih. Nggak bingung sih, ya udah kita doain aja. Cuma doainnya apa ya? Doain cepet sembuh. Ya gue sih doain biar Lenglet ketika cedera kemarin cepet sembuh ya. Tapi sembuhnya agak lamaan ya. Ketika musim ini udah bergulir, sembuh dah. Yang penting kan gue doain baik, sembuh. Ya gak? Ya di tengah juga banyak. Di tengah ada De Jong, Busquets, Pedri, Gavi kalau jadi naik, Ricky Puig, Pjanic kabarnya emang udah ngobrol-ngobrol lagi sama Juventus. Pjanic, Collado udah akhirnya Barcelona memutuskan untuk meminjamkan Collado keluar Barcelona. Gue belum tahu kemana, yang penting udah dipinjemin. Mudah-mudahan aja pas balik lagi nggak flop kayak Deulofeu, kayak Telo, kayak Bojan yang pernah dipinjemin. Pas balik lagi mudah-mudahan dapat pengalaman yang luar biasa main di Barcelona. Ya udah nyetel. Udah banyak nih tengah Barcelona nih. Di depan ada Dembele. Kita hitung. Depan Dembele, Aguero, Depay. Messi belum perpanjang kontrak, tapi kita hitung lah ya. Messi. Di depan ada
Ansu Fati, ada Braithwaite, ada 6. Wah, ini oke kalau untuk jadwal yang sangat padat. Cuman untuk efektif nanti kita akan bahas lagi. Tanyain sama Kuman. Yang jelas intinya dengan beberapa pertandingan pramusim yang menurut gua pertandingan pramusim ini seru dan penting, ada beberapa rotasi yang harus dipikirin lagi. Tapi gua sangat pede kalau misalkan Barcelona ya bisa seenggaknya lebih baik dari sebelumnya lah. Ya, gue pede Barcelona dengan ada pemain baru, pemain muda yang datang, ada semangat baru, ada energi baru, permainan makin kelihatan karena kemarin kembali ke 4-3-3. Ya, kita lihat nanti Barcelona akan seperti apa. Kurang lebihnya gitu. Sekali lagi di komen, menurut lu pede gak Barcelona dengan skuad yang sekarang menghadapi musim ini? Kalau misalkan lu belum pede, siapa pemain yang kira-kira akan ditarik lagi? Siapa pemain yang kira-kira akan diajak gabung sama Barcelona? Ya, deadline transfer kayaknya belum selesai. Masih bisa kalau masih mau beli ini beli itu. Ya, kita lihat Barcelona akan seperti apa. Nanti ketemu lagi ya. Ada review Barcelona, mungkin lawan apa sih? Dia selanjutnya kayak ada lawan Liga Leipzig ya, kalau nggak salah lawan Leipzig. Kita ketemu di Barcelona Leipzig dan kita mungkin bahas sedikit Paris Saint-Germain kali ya, yang udah beli ini itu kemarin masih tetap kalah juga walaupun nggak turun semua pemain, sama Lille kalah. Ya ini kan kalah sama Lille bukan masalah kalah di lapangan doang. Martabat tuh dipertaruhkan. Kemarin kenapa bisa kalah walaupun ya nggak semua pemain turun. Tapi kita bahas PSG. Bagaimana peluang PSG di Liga Champion lah ya, Liga Champion. Kalau nggak dapat Liga Champion, PSG kebangetan sih menurut gua. Dan jangan lupa apa ya? Dia gue mau kasih tahu aja. Tanggal 3 gue ulang tahun besok. Ya. Gue yang mau doain nggak apa-apa, gue juga doain lu sehat selalu. Ya, rezekinya gampang dicarinya. Dan yang penting bahagialah. Enggak sih?